Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 235. Bab 1253 King Lin. Aku sudah lama mengejar binatang ini. Andalah yang merebutnya. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu langsung tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan tersebut. Jelas sekali, sosok itu adalah seorang wanita. Selain itu, kemungkinan besar dia masih sangat muda. Dari mana asal wanita ini? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada berita tentang orang yang begitu muda dan luar biasa di dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan muram. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hatinya. Namun, dia masih belum mengambil kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengaitkannya dengan terlalu banyak pakar tersembunyi di dataran tengah. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Barang-barang di sini bukan milik siapapun. Bukankah bercanda mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya pertama kali? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil binatang dan melihat ke sisi mana ia akan lari. Zian berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus saat menghadapi teriakan Zian. Namun, tangannya yang memegang binatang pil itu tidak rileks sedikit pun. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil binatang. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di depan wajah suram Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang sangat kuat ini memberinya perasaan aneh. Perasaannya seolah-olah dia mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu seluruh tempat itu dalam upaya menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pil binatang ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan baik, itu mungkin benar-benar memiliki peluang untuk maju ke level 9 yang legendaris. Pada saat itu pasti akan membuat kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari aula jiwa adalah hal biasa. Kalau begitu jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Api ungu kecoklatan menyebar seperti naga yang marah menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara yang seperti kilat. Angin tapak panas yang tajam segera menghantam kepala orang tersebut dengan keras. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Langkah kakinya mundur dengan gesit dan dia menghindari angin tapak. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari balik topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah saya. Teriakan dingin orang bayangan hitam itu terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka berteriak keras-keras. Lebih dari selusin angin kencang menerpa Xiao Yan. Perhatian muncul di hati Xiao Yan saat cahaya hijau dari bayangan hitam muncul. Makanya, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tapi dia tidak panik. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan menghindari angin tapak yang datang dari segala arah. Namun alhasil, dia pun mundur beberapa langkah. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar menyatu. Aura orang-orang ini sangat kuat. Dua tetua berjubah hitam terkemuka bahkan telah mencapai kelas Do Uzun. Mereka yang berada di belakang semuanya adalah ahli di puncak kelas Do Uzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, jumlah mereka saja akan jauh melebihi kelompok Xiao Yan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Zian berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya.
Terlebih lagi, dia bahkan bisa menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikan ini bersamanya. Itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menatap para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, sepertinya tubuh mereka sudah terkendali sepenuhnya. Wanita-wanita ini telah mengendalikan tubuhnya tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Teknik yang aneh. Hati Xiao Yan terasa dingin saat mengetahui pemandangan ini. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan suatu metode untuk menyempurnakan wayang dan menyempurnakan para ahli tersebut. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Terlebih lagi, dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit pembuatan wayang. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di hati Xiao Yan semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia tetap harus mendapatkan pil binatang. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan daya tariknya. Selain itu, 2 Douzun dan lebih dari selusin Douzong puncak tidak dapat menghalangi dan memaksanya mundur. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus melindungi lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka setan langit serta 10 setan bumi boneka muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Boneka itu menyerang ke depan tanpa rasa takut akan kematian dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Saya ingin melihat metode lain yang Anda miliki. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di hadapan bayangan hitam dengan cara yang seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti angin topan. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat Xiao Yan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Douki pertama sangat aneh. Setelah menyerang tubuhnya, pasti akan ada masalah yang cukup besar. Saat ini, dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan besar dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran melintas di benak orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik kembali. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya disatukan dan membentuk segel aneh seperti kilat. Merebut jiwa. Teriakan dingin keluar dari mulut orang bayangan hitam itu. Cahaya hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiao Yan. Hati Xiao Yan terasa dingin saat cahaya hijau menyala. Nyala api ungu kecoklatan menyerbu menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiao Yan tiba-tiba merasakan jiwa di antara kedua alisnya tiba-tiba melonjak saat cahaya hijau melesat ke tubuhnya. Seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan kegelisahan yang tidak biasa itu. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiao Yan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan menghadapi taktik wanita ini. Dia bisa dianggap telah menghadapi cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiao Yan menghantam ruang kosong dengan keras setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang angkasa dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki cahaya hijau berkedip ketika dia hendak diserang. Lebih dari separuh kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiao Yan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok melintang akhirnya putus karena bertabrakan dengan gambar tersebut. Serahkan pil binatang. Ekspresi Xiao Yan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan sebuah pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Angin kencang yang meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam. Dalam mimpimu.
Meskipun si bayangan hitam terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Cahaya hijau menyala. Pil binatang di tangannya anehnya menghilang. Segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata setan. Cahaya hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam itu menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, terbentuklah mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular hijau kecil bertahan di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka melingkari mata. Ketika mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar dari mereka. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya telah hilang secara aneh pada saat ini. Perubahan tak terduga seperti ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang besar dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia itu bergerak dan sebuah pukulan dilempar ke depan dengan keras. Ci! Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tangan hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba ia melesat dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju mengenai mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya perlahan menghilang. Sisa kekuatan juga mengalir deras ke topeng hantu sosok manusia kulit hitam. Serangan hebat dari kekuatan batin ini secara langsung membuat sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Setelah itu, berhenti di tenggorokannya. Sebuah suara sedingin es muncul. Apakah kamu akan menyerahkan pil binatang sekarang? Tidak. Orang bayangan hitam itu menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap dengan marah pada Xiao Yan di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya dan hendak berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng hantu ada wajah berbentuk melon yang sangat cantik. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini melainkan sepasang mata gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun, jauh di dalam matanya ada 3 titik hijau kecil. Mereka mengelilingi mata dan memutarnya perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan setan dan misterius. Murid bunga ular 3 giok hijau? Xiao Yan segera menghirup udara dingin saat melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan familiar tiba-tiba muncul saat ini. Jeritan tak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin. Bab 1254 Reuni Teman Lama. Bola mata 3 ular bunga hijau giok adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, kemungkinan itu bahkan lebih langka daripada badan racun sedih dokter peri kecil. Xiao Yan hanya pernah melihat 3 murid bunga ular giok hijau selama bertahun-tahun. Itu terjadi pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki dan perempuannya saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Namun, pemilik 3 murid bunga ular hijau giok pada saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah seorang pelayan perempuan kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan sangat diskriminatif karena garis keturunan manusia ularnya. Saat itu, Xiao Yan belum pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengeluh tentang masa lalu menyedihkan yang dialaminya. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan menciptakan kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya menyelamatkannya. Namun, pada saat-saat terakhir,
Anggota Istana Ular Langit akhirnya turun tangan dan merebutnya. Meskipun Yaolao mengatakan bahwa Istana Ular Surgawi pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao Yan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah Qinglin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik dari murid bunga ular 3 giok hijau. Gadis itu pun kaget saat mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya penuh dengan keterkejutan saat dia menatapnya dan bertanya. "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat saat mendengar ini. Dia tidak pernah tahu bahwa lawannya, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan hal ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang kemudian tumbuh langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap cantik. Seseorang juga tidak dapat lagi melihat ketakutannya sejak saat itu. Apa itu? Dokter peri kecil dan yang lainnya juga lewat. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan penuh pertanyaan. "Ci!" Xiao Yan tanpa sadar tertawa sambil menatap tajam ke wajah melon cantik yang dipenuhi keraguan. Dia melepaskan penguasa Xuan berat dari tenggorokan Qinglin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa. "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" Qinglin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Xuan berat yang besar di depannya. Alisnya terangkat. Ini memberinya perasaan familiar. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, Gurun Tager Luas, perusahaan tentara bayaran gurun logam. Xiao yang tersenyum sambil menatap Qinglin saat dia berpikir keras dan mengingatnya sambil tertawa. Tubuh Qinglin tiba-tiba gemetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar. Dia menatap Xiao Yan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap. "Xiao, Tuan Muda Xiao Yan. Kamu akhirnya ingat ya?" Xiao Yan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala Qinglin. Dia menghela nafas. "Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata Qinglin langsung memerah dan lembab saat kepalanya diusap oleh Xiao Yan. Hatinya jelas memahami bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Istana Ular Langit, dia juga menyadari betapa Xiao Yan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo. Untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena hal ini saat itu. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di dalam hati gadis kecil ini, yang telah mengalami dinginnya ketidakpedulian dunia, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi yang telah berbalik sepenuhnya. Semuanya tidak dapat dipulihkan. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari Qinglin. Namun, saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Chuyun sendirian. Tentu saja, dia juga belum melihat Qinglin. Situasi apa ini? Xian bergumam. Xian dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. "Kamu tidak terluka, kan?" Xiao yang teringat pada pelayan kecil yang pemalu ketika dia melihat ke arah Qinglin. Dia secara tidak sadar berbicara dengan suara lembut. "Ya, aku baik-baik saja." "Xiao Yan," Qinglin berbicara agak tergesa-gesa. Karena kenangan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun dia saat ini memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiao Yan karena alasan yang tidak diketahui. Rasanya seperti seorang anak bertemu dengan orang tua yang tegas. "Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku saudara Xiao Yan." Xiao Yan berpikir bahwa Qinglin tidak dapat mengucapkan kata, "Tuan Muda," yang dia ucapkan dengan lancar saat itu ketika dia melihat sikap Qinglin yang seperti ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, Qinglin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan murid bunga 3 ular hijau giok yang matang,
sepertinya tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan. Aku suka memanggilmu seperti ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tangannya disilangkan dengan cemas. Bagaimana sikapnya ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang? Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap ke arah King Lin sambil berkata. Saat itu, kamu telah diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Ular Langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Ya, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin rumah ular langit. Namun, tetualah yang menjodohkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau jadi aku akhirnya melarikan diri secara diam-diam, King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Salah satu alasannya adalah untuk melakukan tur dan mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena 3 murid bunga ular hijau giok, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Banyak juga orang di sekitarnya yang mulai merayunya. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah Tuan Muda, yang juga seorang pemuda pendiam, sementara dia masih menjadi gadis pelayan muda yang tak berdaya saat itu. Dia sebenarnya akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang-orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup. Pasalnya, orang-orang dan peristiwa pada masa itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan jauh di lubuk hati seseorang. Untungnya, surga memberi pahala bagi mereka yang tabah. Orang yang dia temukan selama bertahun-tahun akhirnya muncul di hadapannya pada saat yang tidak dia duga. Itu, Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan saat dia dilepaskan. Ia gemetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat ke arah King Lin. Xiao Yan menggosok pil binatang di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, "Apakah Anda memerlukan pil binatang?" King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, setelah bertemu dengan tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam. Aku ingin menggunakan darah pil binatang untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Hapus racun? Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan tanganmu. Saya akan memeriksanya." King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan wajahnya memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan gumpalan kekuatan batin memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah mengamati dengan cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya ia berniat membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah racun pengikis jantung Kaisar Pithon dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Itu adalah salah satu racun paling misterius di dunia ini. Hal ini dilaporkan tanpa obat penawar. Kata King Lin. Tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Kalau ada racun pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan belum ada obat penawarnya adalah obat penawar yang belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikis hati Kaisar Pithon. Dikabarkan bahwa darah dalam tubuh pil obat yang dapat berubah menjadi binatang dapat menyembuhkan sebagian besar racun.
Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, "Pil obat dengan kualitas seperti ini memang mampu menahan racun yang cukup banyak. Namun, hal ini saja tidak cukup untuk menghilangkan sumbatan di tubuh Anda sepenuhnya." Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, "Dia ahli dalam menggunakan racun. Tentu saja, dia punya hak untuk berbicara." Ya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah binatang pil, bukan tidak mungkin bisa menghilangkan racun pengikis jantung Kaisar Python ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera mengerutkan keningnya, sedikit dan bertanya, "Mengapa Anda menyinggung suku Python 9 tanah dalam yang tenang?" "Bukan saya yang menyinggung mereka. Merekalah yang datang dan menyinggung saya." King Lin sedikit dirugikan saat dia berkata, "Ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan sesepuh dari suku Python 9 tanah dalam yang tenang? Dia mengenali mataku dan berniat menangkapku. Saya hanya bisa membalas. Saya akhirnya bisa mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Python 9 tanah dalam yang tenang datang dan menangkapku. Pada akhirnya, saya hanya mampu menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. 3 murid bunga ular giok hijau adalah musuh semua bentuk ular dari binatang ajaib. Terlepas dari beberapa ular dari binatang ajaib yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti piton penelan surga 7 warna milik Cai Lin Jiji, ular lainnya akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi murid bunga ular 3 giok hijau. Akan aneh jika orang lain tidak menangkap Anda, mengingat Anda memiliki barang seperti itu." Zian meringkuk mulutnya. Dia masih merasa kesal karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, "Tidak apa-apa. Siapa takut? Meski racun ini menyusahkan, namun bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kita meninggalkan sisa-sisanya, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda mengeluarkan racunnya. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini?" "Ya." Wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi sedikit menguat. Jika mereka bertemu kelompok Feng King R lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1255 Murid Bunga Ular 3 Giok Hijau yang menakutkan. Melihat adegan musuh tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung, memasang wajah bingung. Bukankah hubungan ini berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Zian melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat wujud asli seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah 9 Python tanah dalam yang tenang. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Python 9 tenang dalam tanah. Oleh karena itu, aku telah menyerangmu. King Lin buru-buru menjelaskan saat dia mendengar ini. Siapakah makhluk jelek tak berkaki itu? Zian sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan 9 Python tanah dalam yang tenang. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia langsung berpikir bahwa bagian pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan. Selain Cai Lin Jiji. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk pil binatang yang masih gemetar di pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya. Meskipun pil binatang ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Ya, kenapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Saran dokter peri kecil. Binatang kecil seputih salju itu sepertinya memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat menatap Xiao Yan.
Cakarnya mencengkeram pakaian Xiao Yan dengan erat. Tampaknya sangat menjijikkan terhadap King Lin. King Lin secara tidak sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya mengenai binatang kecil seputih salju itu. Xian di samping akhirnya tertawa. Xiao yang tertawa getir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil seputih salju ini. Apakah anak kecil ini berusaha bersikap manis di depan matanya? Batuk, serahkan padaku. Aku bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba terbatuk sedikit. Matanya yang indah menatap tajam ke arah binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak mampu menahan serangan menggemaskan dari anak kecil ini. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa terdiam saat melihat sikap dokter peri kecil. Tidak disangka seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak bisa lepas dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepala berbulu itu bergerak secara acak dalam pelukan dokter peri kecil, menimbulkan tawa manis dokter peri kecil. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Mungkinkah pil binatang ini dibuat oleh manusia? Setelah menerima pil binatang, energi melonjak ke jari dokter peri kecil. Dia kemudian menekannya ke tubuh pil binatang. Lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaringan energi ini, aroma pil yang membuat seseorang merasa rileks juga hilang sama sekali. Ketika seseorang melihatnya seperti ini, pil binatang ini benar-benar sama dengan monster kecil biasa. Sepertinya tidak ada yang bisa mengetahui identitasnya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut di pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya bergerak-gerak sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka surgawi dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin. Jaga kewaspadaannya. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Cahaya hijau menyala di matanya dan banyak pengawalnya menghilang. Itu berubah menjadi sinar cahaya hijau yang kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiao Yan, tanpa sadar memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga ular 3 giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga ular 3 giok hijau matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang saya kendalikan dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya. Batasannya hanya bisa ditingkatkan secara bertahap seiring bertambahnya kekuatanku. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, yang saya kendalikan secara bertahap akan melemah. Ini karena 3 murid bunga ular hijau giok akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk. Hal ini sangat menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengendalikannya dan mendapatkan manfaat darinya? Ini tidak seseram yang Anda bayangkan. Jenis makan seperti itu sangat lambat. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan Do Uzun bintang 2 ke bawah dan jumlahnya tidak boleh melebihi 3, King Lin menjulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, ini hanya dapat membantu. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi pernah merasakan bantuan seperti ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat dari King Lin, bukan tidak mungkin dia terjatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Do Uzun. Bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar melawan Xiao Yan dengan kekuatan seperti ini, kemungkinan besar dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat, Xiao Yan menghela nafas. Pada saat itu, King Lin bahkan bukan seorang Do Uzun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu.
Tingkat pelatihan yang begitu cepat bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan besar tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Benda alami yang sangat langka seperti murid bunga 3 ular hijau giok bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Sangat kuat hingga menyebabkan seseorang gemetar, Tian Huo Zunse juga menghirup udara. Hatinya terasa tidak enak. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun, ada orang lain yang menyalipnya setelah kurang dari 1 dekade berlatih. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di hatinya. Xiao yang tertawa getir setelah melihat semua orang kaget dan tak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa cemburu. Ayo pergi. Kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik orang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menimbulkan rasa iri di hati mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka keluar dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, semakin banyak ahli yang bergegas ke aula pil tingkat ketiga ini setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa ruang pil juga sering mengeluarkan suara perkelahian dan makian. Jelas sekali, mereka mulai berkelahi karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencarinya lagi. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan harta karun terbesar di dalam aula pil ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka segera mencari cara untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil binatang yang berharga, yang dapat menyebabkan mata banyak orang berubah menjadi hijau, dan pergi. Mereka secara alami menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil binatang di pelukan dokter peri kecil. Tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari benda-benda kecil ini. Mempengaruhi barisan menakutkan dari kelompok Xiao Yan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari aula pil dan melihat ke jalan persimpangan. Mereka sedikit terkejut sejenak. Sisanya terlalu besar. Tidak mudah untuk mencapai aula utama. Saya akan memimpin. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan mengetahui di mana aula utama berada. King Lin di sampingnya tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan yang kebingungan. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang merupakan bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan perempuan muda saat itu. King Lin tersenyum saat melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari kakinya menempel di tanah. Setelah itu, sosok cantiknya keluar dengan lembut. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Kerumitan interior dari sisa-sisa kuno telah melampaui ekspektasi Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang berkelok-kelok secara langsung membuat seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan seperti ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi bergerak maju. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di hadapan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan warna kuning perunggu ini tampak lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti seekor semut. Di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Kelompok cahaya ini melayang di udara. Samar-samar seseorang bisa melihat beberapa objek seperti gulungan dalam cahaya yang menyilaukan. Hati kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Hou kelas Tian? Mata Xiao Yan menyapu gugus cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah-tengah 10 kelompok cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih giok.
Tangan kerangka itu membentuk segel saat ia duduk. Kerangka seorang elit Dou Sheng. Mulut Xiao Yan langsung terasa sedikit kering saat melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Dou Sheng. Meskipun itu hanya berupa sekumpulan tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang sangatlah berat, menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa, kata King Lin lembut. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya beralih dari kumpulan cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Terlebih lagi, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Hei, mereka sangat cepat tiba, senyuman dingin tanpa sadar terlintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat sosok ini. Bab 1256 Aula Utama. Sosok manusia yang berdiri tersebar di sekitar aula besar yang luas. Terlepas dari sejumlah kecil penjaga yang sendirian, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari faksi yang memiliki reputasi cukup baik di dataran tengah. Ini termasuk suku surga setan Phoenix, pavilion petir angin, lembah sungai es, lembah api yang terbakar dan faksi lainnya. Semuanya ada di sini. Tampaknya target mereka cukup jelas. Semuanya segera bergegas menuju tempat ini setelah memasuki sisa-sisanya. Kelompok Xiao Yan secara alami langsung menarik perhatian cukup banyak orang ketika mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan yang tertembak. Xiao Yan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat Feng King Er berada. Yang terakhir memandangnya dengan cara yang gelap dan serius. Sepertinya mereka masih ingat kerugian besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang sebelumnya. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiao Yan akhirnya menemukan selusin sosok manusia sedang duduk mengelilingi kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu. Mereka tampak seperti patung batu dari kejauhan. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan pendirian ini selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu seperti sosok menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka? Dokter peri kecil berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia tak bernyawa. Ya, terlebih lagi, mereka sepertinya adalah boneka kelas atas. Perasaan seperti ini mirip dengan boneka awan langit. Jika tebakanku benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan kelas Do Uzun. Ekspresi serius juga terlihat di mata Xiao Yan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Bisa dibayangkan pembunuhan sengit dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Do Uzun. Sekalipun susunan pemain seperti ini dapat dimusnahkan oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan sangat besar. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng, jika mereka bertarung. King Lin juga memasang wajah terkejut. Formasi seperti ini bahkan menyebabkan dia gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan berpisah, ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyuman segera muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya adalah grup dari lembah api yang terbakar. Hehehehe, teman muda Xiao Yan. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang sama sekali. Tang Zhen tersenyum ketika dia melihat ke arah Xiao Yan. Dia memimpin para ahli dari lembah api yang terbakar dan tersenyum berbicara kepada Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini tujuan perjalanan ini? Mengapa jumlahnya 10? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Sepertinya dia memiliki hubungan terbaik dengan lembah api yang terbakar di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dia kenal atau musuhnya. Ya, itu seharusnya benar.
Namun, menurutku seharusnya hanya ada satu teknik Dou kelas Tian di antara 10 teknik ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Tang Zen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh, 9 palsu dan 1 asli, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 kelompok cahaya dengan takjub. Memang banyak trik pada peninggalan purbakala ini. Itu benar-benar berhasil melakukan trik seperti itu pada akhirnya. Mencoba mendapatkan teknik Dou kelas Tian dari 10 teknik ini tidaklah mudah. Itu benar, Tang Zen tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekelilingnya dan dengan lembut berkata. Teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menentangmu kali ini. Itu hanya masalah kecil, Xiao Yan tersenyum. Di antara mereka yang hadir, hanya suku surga setan Phoenix, pavilion petir angin, dan lembah sungai es yang memiliki permusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga partai ini paling banyak sama dengan partainya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Hehe, aku lupa kalau kamu saat ini tidak sendirian lagi. Tang Zen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku surga setan Phoenix, pavilion petir angin, dan lembah sungai es tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak satupun dari mereka akan mampu melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah orang yang datang sendirian setelah mendengar berita tentang sisa-sisa tersebut. Kebanyakan dari orang-orang ini mempunyai beberapa keterampilan. Meski kekompakan mereka tidak sebesar faksi, namun kekuatan bertarung mereka cukup besar. Mereka juga merupakan karakter yang kejam dalam hal penjamretan. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu sejumlah pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi-faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya tarik teknik Dou kelas Tian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Lagi pula, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Dou kelas Tian, mereka sendirian, bisa segera bersembunyi di pegunungan yang sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Tang Zen juga tersenyum saat mendengar ini. Pandangannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Saat ini, cahaya di sekitar gugus ini menjadi semakin lemah. Jelas sekali, itu karena segelnya kehilangan efeknya. Teman muda Xiao Yan, bisakah kamu mengetahui gulungan mana dalam 10 kelompok cahaya ini yang merupakan teknik Dou kelas Tian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zen. Kekuatan batin di antara kedua alisnya menyebar. Setelah merasakannya sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu telah sepenuhnya memblokir semua inspeksi. Dengan kekuatan saya, bagaimana saya bisa melihat sesuatu yang ditempatkan oleh elit Dou Sheng? Dengan berkembangnya hal seperti ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Beruntung saja tidak cukup. Banyak sekali orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas jika mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Tang Zen berkata sambil tertawa. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Hehehehehe, tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau sebentar lagi. Kami mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Tang Zen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapukan pandangannya ke boneka-boneka yang sedang duduk, yang sepertinya sudah tertidur, dan berkata. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Lembah api yang terbakar itu kuat. Terlebih lagi, dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami bisa melihat kekuatan Tang Zen. Dou Zun bintang 5 atau lebih tinggi. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es, Bing He Zun Se dan tidak akan kalah dengan hantu tua Sai Xing dari Aula Jiwa. Xiao Yan secara alami sangat ingin membentuk aliansi dengan ahli tingkat ini. Lagi pula, saat ini dia dihadapkan pada musuh dari berbagai lini. Selalu menyenangkan memiliki pembantu lain. Juga, berhati-hatilah dengan boneka itu. Tang Zen mengelus janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut. Jika tebakanku benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segelnya dibuka. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat kacau dan berdarah.
Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup pelik. Tidak hanya tidak perlu mewaspadai banyak lawan tetapi kita juga harus tetap berhati-hati dengan boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya terjatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar merupakan kasus di mana dia tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya hilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar desahan lembut dari Tang Shen. Matanya menyapu tatapan yang hadir. Akhirnya, tiba-tiba ia berhenti di depan kerangka di kursi batu. Sebuah pemikiran melintas di hatinya. Memurnikan tubuh Yao Lao membutuhkan tulang seorang ahli. Kerangka Dou Sheng ini masih cukup lengkap. Jika bisa digunakan sebagai tubuh, dapatkah itu membantu Yao Lao untuk maju ke kelas Dou Sheng? Jika Yao Lao benar-benar mampu menjadi Dou Sheng elit, mereka tidak perlu lagi takut pada aula jiwa di masa depan. Selain itu, kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan langsung mencapai level menara pil. Ia akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing dengan aula jiwa. Jika memungkinkan, saya bisa mencoba melihat apakah saya bisa merebut kerangka itu. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Hatinya juga memperhatikan kerangka itu. Sementara mereka menunggu segelnya menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus-menerus tiba di aula besar ini. Dengan semakin banyaknya ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang sadar bahwa sebentar lagi, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Dalam suasana seperti ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang kacau seperti ini, sepertinya mustahil mendapatkan harta hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli yang hadir di aula besar. Hal ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai mendekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Cici. Banyak sosok yang tergesa-gesa terus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada lebih banyak orang di dalam aula besar, suasananya masih sangat sepi. Suasana yang menindas menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Douqi mengalir ke setiap bagian tubuh mereka. Keributan sekecil apapun dan Douqi akan diaduk, meledak menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiao Yan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah dia belum bertemu satupun ahli dari aula jiwa. Mungkinkah mereka tidak terlalu tertarik dengan peninggalan kuno ini? Orang-orang ini selalu datang jika ada harta karun. Kenapa harus? Gumaman di hati Xiao Yan belum juga muncul ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Saat dia membuka matanya, tawa aneh itu berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul dekat dan jauh bergema di aula besar ini. Cek-cek, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar tawa aneh yang familiar ini. Apakah mereka akhirnya tiba, hantu tua Hai Xing? Bab 1257 Penghapusan Segel. Suara tajam menyebar di aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi sejumlah ahli sedikit berubah. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Saat semua orang terkejut, suara hembusan angin tiba-tiba muncul di aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, ia berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam menyebar dan beberapa sosok muncul. Cara penampilannya yang unik itu langsung membuat cukup banyak orang yang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota aula jiwa. Cukup banyak hati orang yang berdebar-debar melihat status mereka yang telah datang. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka merebut skill Dou kelas Tian, itu pasti akan menyebabkan situasi kacau menjadi lebih rumit. Mata Xiao Yan menatap ke udara. Senyuman dingin di wajahnya menjadi semakin tebal. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu putih dengan senyuman gelap dan dingin di wajah keriputnya berdiri di udara di depan beberapa sosok.
Yang mengejutkan, penampakan itu adalah hantu tua Saising, yang bertengkar dengan Xiao Yan sampai mereka sendirian. Luka parah. Apakah lukanya sudah sembuh total? Xiao Yan melirik hantu tua Saising. Segera, matanya berhenti pada tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju yang kosong. Alisnya bergerak-gerak. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hei, hantu tua Saising ini kini telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan gembira dalam tawanya. Hantu tua Saising memandang seluruh tempat dari udara. Dia tertawa aneh. Cek-cek, hidup yang luar biasa. Tak disangka, peninggalan ini ternyata mampu menarik perhatian banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak jiwa. Cukup banyak orang yang mengungkapkan rasa tidak senang di matanya karena kalimat hantu tua tersebut. Aula jiwa yang menangkap jiwa-jiwa dari berbagai tempat bukan lagi barang langka di dataran tengah. Tindakan tersebut tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan aula jiwa yang menakutkan, tidak ada yang berani melawan mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Saising sebelumnya. Mata orang-orang ini menunjukkan sedikit ketidakpastian setelah melihat lengan bajunya yang kosong. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Saising. Douzun bintang 5. Dia bisa dianggap sebagai ahli puncak bahkan di seluruh benua. Hanya sedikit orang yang bisa menyebabkan dia kehilangan lengannya. Hantu tua Saising di udara juga merasakan arah pandangan ini. Senyuman gelap dan dingin di wajahnya segera hilang. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia baru saja akan berteriak dingin ketika matanya tiba-tiba berhenti. Segera, raungan penuh dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, Anda sebenarnya masih hidup. Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar auman hantu tua Saising. Akhirnya, mereka berhenti di depan seorang pemuda kurus di aula. Hantu tua, meski kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu tua Saising, yang wajahnya berubah menjadi hijau karena amarahnya. Dia berbicara perlahan dan santai. Sial, hari ini, aku yang dulu pasti akan membalas dendam atas penghinaan karena kehilangan lenganku. Mata hantu tua Saising langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya diremukan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya telah sembuh total, lengannya yang patah tidak dapat tumbuh kembali. Teriakan marah dari hantu tua Saising ini juga menimbulkan suara menghirup nafas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Saising ini benar-benar dipatahkan olehnya? Anak kecil ini, kenapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Orang tua berjubah hitam di samping memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung rasa takut tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Saising ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya. Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Saising, Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Saya telah meremehkan bocah ini. Namun, karena hantu tua Saising dan Xiao Yan ini memiliki dendam, hei, surga benar-benar membantu kita. Senyuman dingin terlihat di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Sen, yang berada di samping Xiao Yan, juga menggunakan sepasang mata tertegun untuk melihat Xiao Yan. Hatinya sangat terguncang. Pemuda ini sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ci! Setelah teriakan marahnya terdengar, hantu tua Zai tekanan Douki yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiao Yan, membentuk ruang melingkar besar yang kosong dalam prosesnya. Hantu tua Saising, tidakkah kamu menginginkan tanganmu yang lain? Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia melihat hantu tua Saising menerkam dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia berteriak dengan dingin. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul.
Tubuh hantu tua Zaihe secara bertahap memulihkan sebagian alasannya di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan teratai api sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang besar ketika dia melihat Xiao Yan memanggil api surgawi. Selain itu, dia memiliki misi yang diberikan secara pribadi oleh kepala aula untuk dipenuhi dalam perjalanannya menuju sisa-sisa ini. Jika terjadi kesalahan, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar anak ini. Diperlukan upaya untuk menyelesaikannya. Jika saya menjadi terlalu lelah saat itu, kemungkinan besar saya tidak akan mampu bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini sehingga saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya. Mata hantu tua Zai Xing berbinar. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menelan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di hatinya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada yang padat. Aku yang dulu akan datang dan menghabisimu dengan baik setelah masalah sisa-sisanya selesai. Aku sedang menunggumu. Xiao Yan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah resmi naik ke kelas Douzun. Pencegahan yang diberikan oleh hantu tua Zai Xing ini jauh dari sebelumnya. Jika saat ini dia menggunakan taktik biasa, dia mungkin memang tidak akan mampu menghabisi hantu tua Zai Xing. Namun, hantu tua Zai Xing juga tidak mungkin benar-benar menekannya seperti sebelumnya. Selain itu, teratai api pembasmi di tingkat Douzong Bintang 9 dapat meledakkan salah satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak hingga kelas Douzun. Jika dia melempar teratai api ini, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiao Yan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu-hantu tua ini. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan besar Xiao Yan akan melancarkan serangan terhadap hantu tua ini dan melunasi utangnya sejak saat itu bahkan jika hantu tua Zai Xing ini tidak menyerang. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari aula jiwa dan segera mendarat di depan aula besar. Meski yang lain tidak senang dengan sikap arogan mereka, tidak ada yang berani bicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang dari aula jiwa saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memejamkan mata dan bertindak seolah-olah tidak melihat apapun. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka, hantu tua ini juga datang. Meskipun kehilangan satu tangan akan mempengaruhi kekuatan hantu tua itu, keadaannya juga akan menjadi agak merepotkan. Tian Huo Zunze merenung. Tidak perlu khawatir. Jika aku bisa melukai hantu tua ini sekali, secara alami aku akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Terlebih lagi, situasi di sini rumit. Ketika aula jiwa bertarung dengan ahli lain dalam beberapa saat, para ahli dari aula jiwa pasti akan menderita kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil terkekeh dan berkata, "Apakah kamu punya dendam dengan orang-orang itu?" King Lin dengan lembut bertanya pada Xian. "Ya, itu musuh besar kita. Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat bertarung nanti. Setiap orang yang Anda bunuh berkurang satu. Ini bisa memperbaiki kesalahan Anda sejak dini." Xian menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya telah bergabung dengan grup tersebut lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti kata-kata orang yang lebih tua. Hal ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit canggung. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Yakinlah. Karena mereka adalah musuh tuan muda Xiao Yan, saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Ya, kamu tampaknya menyadari situasinya." Xian menganggukkan kepala kecilnya dengan puas. Xiao Yan tanpa daya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti pada boneka patung batu di sekitarnya. Dia dengan lembut berkata, "Jangan terburu-buru melakukan apapun ketika segilnya rusak. Ini semua kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya terlebih dahulu." Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit.
Mereka semua memahami bahwa siapapun yang memperoleh harta karun itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di aula besar. Jika semua orang memberikan telapak tangan, kemungkinan besar hantu tua Zhai Xing akan segera muntah darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Lembah api yang terbakar berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Zhen mengangguk ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak impulsif meskipun berada di bawah iming-iming harta karun. Berat badan Xiao Yan di hatinya meningkat secara signifikan. Xiao Yan tentu saja tidak menyadari bahwa penampilannya akan meningkatkan signifikansinya di hati Tang Zhen. Saat ini, matanya terfokus pada kelompok cahaya yang tergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar kelompok cahaya itu menjadi semakin lemah saat ini. Segelnya akan segera hilang. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya menyilaukan muncul. Di bawah cahaya yang kuat ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih saat gulungan ini keluar. Di saat yang sama, boneka patung batu yang mengelilingi meja batu juga tiba-tiba membuka matanya yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Niat membunuh yang kaya menyebar saat ini. Bab 1258 Kekacauan. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke aula besar yang tadinya tenang dan tegang saat ini. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan bagian dalam aula utama mendidih seperti panci berisi minyak. Cici! Gugus cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda muncul dari dalam. Melalui cahaya, seseorang dapat melihat secara samar-samar objek gulungan di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Hal ini menyebabkan mata sejumlah ahli menjadi merah pada saat ini. Nafas mereka pun tiba-tiba menjadi lebih berat. Keterampilan Dou kelas Tian akan segera lahir. Setelah cahayanya melonjak, aula besar tetap sunyi selama sekejap mata sebelum seruan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, seseorang dapat mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang Dou Qi yang padat dan kuat meletus di dalam aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju gulungan cahaya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Dihadapkan pada penyumbatan banyak ahli, 10 sinar cahaya tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka benar-benar bisa membalikkan badan saat terbang, menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Sosok manusia saling bersilangan dari segala arah di udara. Suara orang yang saling bertukar pukulan terus terdengar dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah muncrat darah. Akhirnya, mereka menabrak sebuah aula besar. Suara teredam yang rendah dan dalam membuat hati sejumlah orang berdebar kencang. Orang-orang ini menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiao Yan juga sangat serius saat melihat situasi yang di luar kendali ini. Dia menghentikan Xian, yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di samping juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari lembah api yang terbakar dan menatap tajam ke arah banyak ahli di udara, yang menghalangi sinar cahaya yang bergerak kemana-mana. Dia dengan lembut berkata, "Teman muda Xiao Yan, apakah saat ini Anda dapat melihat gulungan mana yang merupakan keterampilan Dou kelas Tian?" Tidak. 10 gulungan ini semuanya merupakan benda luar biasa. Mereka bahkan bisa dikatakan sebagai keterampilan Dou atau metode Qi tingkat tertinggi yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Seseorang jelas-jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah untuk menangkapnya dengan tangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dari akal sehatnya, 10 sinar cahaya ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan Dou atau metode Qi ini cukup tinggi dugaan Xiao Yan. Kemungkinan besar di antara keterampilan Dou yang telah dia pelajari, hanya keterampilan segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan Dou ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa.
Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Keterampilan Dou dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi kuat. Namun, mereka muncul dalam jumlah besar di sini. Mata Xiao Yan menyapu seluruh tempat di tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, aula jiwa, suku surga setan Phoenix dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan menyita gulungan itu. Jelas sekali, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiao Yan, kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sebuah gulungan. Berhubung kita sudah sampai di peninggalan purbakala ini, tentunya kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong bukan? Tang Zhen melihat sosok manusia yang terus-menerus muncrat darah dan jatuh ke tanah sambil tertawa. Xiao Yan tersenyum. Keterampilan Dou kelas Tian memang memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah! Saat Xiao Yan mengangguk, teriakan tajam yang menyedihkan tiba-tiba terdengar di dalam aula besar. Mata semua orang buru-buru menoleh. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu sebenarnya telah terbangun sepenuhnya pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang sangat padat menyebar. Boneka-boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka segera setelah mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Dou Uzun. Aura yang terbentuk saat mereka menyerang bersama sangatlah mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu ternoda darah segar berwarna merah cerah. Aroma darah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang sangat terkejut. Boneka itu telah terbangun. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat saat melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Dou Uzun. Saat ini, mereka semua terlibat dalam pembantaian tersebut. Mereka seperti harimau yang melompat ke dalam kawanan kambing. Terlepas dari beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan bertukar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli dihancurkan dengan paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa. Masih ada kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiao Yan melihat boneka yang paling dekat dengannya, yang sedang melakukan pembantaian liar. Matanya tiba-tiba menyapu mata yang terakhir. Tempatnya tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam niat membunuh yang sangat liar muncul di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Dia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya ke dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya memiliki sedikit kesadaran tetapi bahkan dapat menggunakan keterampilan Hou. Boneka ini jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunse juga berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Elit Dou Sheng ini benar-benar memiliki taktik yang sangat kejam. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti dia setidaknya harus membunuh selusin Dou Uzun elit untuk membuat boneka-boneka ini? Situasi yang awalnya kacau di dalam aula besar yang luas menjadi semakin kacau karena partisipasi boneka-boneka ini yang membantai semua orang dengan gila-gilaan. Saat ini, para ahli yang semula ingin mengambil keuntungan dari usaha orang lain tidak bisa lagi hanya berpangku tangan. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh telah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Saya akan bertindak dulu sebentar dan melihat apakah saya bisa mengambil gulungannya. Kalian semua tidak boleh bertindak. Kita tidak boleh serakah. Jika tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiao Yan melirik ke aula besar yang kacau balau. Semua orang kehilangan akal sehatnya di tengah 10 gulungan yang menari di udara. Mata mereka merah saat terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan langsung dikelilingi oleh orang-orang di belakang. Dou Qi tersebar dan orang yang telah mendapatkan gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan teriakan yang menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan ke dalam kumpulan darah yang menetes. Dipahami. Semua orang mengangguk ketika mendengar teriakan pelan Xiao Yan. Jika gulungannya terlalu banyak, pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang peduli dengan kesenjangan kekuatan.
Daya tarik Dou skill kelas Tian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Bang! Balasan semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menembus secara eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan sambil ditemani oleh angin yang tiada tara. Hati-hati. Itu boneka manusia. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat sosok abu-abu yang bergegas. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia segera bergegas ke depan dan memblokir boneka manusia tersebut. Douk yang besar dan kuat keluar dari tubuhnya dalam garis-garis indah ke segala arah. Saat dokter peri kecil memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk segera menimbang boneka manusia tersebut. Sekarang setelah dia berada dalam jarak yang begitu dekat, dia akhirnya bisa melihat bahwa permukaan boneka ini sepertinya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkilauan dengan kilau yang tidak biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh elit Dou Zong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Coba dan lihat apakah kamu bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan dengan cepat mengangguk saat mendengar ini. Sementara boneka manusia direcoki oleh dokter peri kecil, kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alis Xiao Yan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiao Yan tidak seberuntung sebelumnya. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat terletak di tempat penanamannya. Segel semacam ini pasti ditinggalkan secara pribadi oleh elit Dou Sheng itu. Oleh karena itu, boneka manusia ini tetap dapat melaksanakan perintah yang telah dia berikan dengan hati-hati bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Saat ini saya tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Dengan sedih, Tian Huo Zunze dan yang lainnya sedikit kecewa tetapi mereka mengerti setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Dou Sheng. Akan sangat tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kita juga harus siap bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk menyita gulungan itu. Anda semua harus membantu saya memblokir pakar lainnya. Xiao Yan melirik situasi dokter peri kecil. Boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan menaruh perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng King Air, lembah sungai es, dan faksi lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua orang ikut mengambil gulungan itu. Feng Huo Zunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Dou Qi di dalam tubuh mereka beredar dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan itu dalam situasi kacau ini. Mata Xiao Yan menyapu udara sebelum berhenti pada seberkas cahaya merah. Sinar itu sudah memiliki cukup banyak bekas darah di atasnya. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi targetnya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar berwarna merah cerah dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas terhadap api dan paling cocok untuk Xiao Yan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lainnya, jumlah ahli setelahnya lebih sedikit. Tingkat kesulitan dalam menangkapnya akan berkurang. Mata Xiao Yan bergeser seiring dengan kerlap-kerlip cahaya merah terang. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiao Yan setelah dihalangi oleh banyak ahli. Lakukan! Teriakan tajam tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan saat sinar cahaya memasuki area sekitar kelompok Xiao Yan. Bab 1259 merebut gulungan kuno. Bang! Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar ketika nyala api ungu kecoklatan segera keluar dari tubuhnya.
Kakinya menginjak tanah dan lantai langsung pecah menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerang kerumunan dan mencegat gulungan merah terang dengan cara yang paling brutal. Intervensi Xiao Yan yang tiba-tiba juga menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Aura dingin muncul di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Douki yang ganas dengan kejam menyerbu menuju Xiao Yan sambil diiringi suara angin kencang. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak berani menyerang Xiao Yan. Namun, pada saat ini, semua orang menjadi gila karena daya tarik Dou skill kelas Tian. Tidak ada yang peduli dengan status atau kekuatan orang lain. Karenanya, mereka tidak segan-segan saat menyerang. Xiao Yan mendengus dingin saat dia melihat selusin pilar Douki yang bergegas. Dia menjentikan jarinya dan 5 pilar api ungu kecoklatan segera keluar dari permukaan tubuhnya. Setelah itu, ia bertabrakan dengan beberapa pilar dan menghancurkan semuanya dengan mudah. Pilar api yang tersisa meledak dengan keras di tubuh mereka di tengah keterkejutan beberapa orang yang menyerang. Suhu yang mengerikan menyebabkan mereka berubah menjadi bola api. Serangan tanpa ampun Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli yang bersiap menyerang mengalami perubahan ekspresi. Mereka bangun sedikit. Segera, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan secara bertahap menekan serangan yang terjadi di telapak tangan mereka. Dengan bantuan pencegahan sementara yang tercipta dari serangan paksa ini, naga api yang telah diubah Xiao Yan menjadi serangan brutal langsung ke kerumunan. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas menuju gulungan merah terang. Tindakan Xiao Yan juga menyebabkan satu-satunya elit Douzun yang hadir di lingkaran ini memiliki ekspresi cekung. Dia telah mengejar gulungan merah terang ini sejak awal. Menjadi yang terkuat di grup ini, kemungkinan dia berhasil mendapatkannya cukup tinggi. Saat ini, intervensi tiba-tiba dari Xiao Yan juga telah membangkitkan hasrat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Matanya berkilat saat dia mengepalkan tinjunya. Sebuah kapak besar muncul di dalamnya. Hah! Teriakan rendah dan dalam terdengar dari ahli ini, yang kekuatannya juga setara dengan bintang Gouzun. Segera, Douki kuning tua keluar dari tubuhnya ke segala arah. Otot-otot di tubuhnya juga bergoyang aneh saat ini. Kekuatan mengerikan berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Kalian semua harusnya tersesat demi diri mulia ini. Douzun ini memiliki ekspresi yang gelap dan padat. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas tangan Xiao Yan. Kapak besar di tangannya membawa kekuatan mengerikan yang bisa menembus langit dan bumi saat ia merobek udara dan dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Keluar! Apakah kamu pikir kamu layak? Energi mengerikan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul. Api ungu kecoklatan melesat dengan kecepatan seperti kilat dan berubah menjadi naga api yang melingkari tubuh penguasa. Keluar! Teriakan tajam keluar dari mulut Xiao Yan. Penguasa berat itu membawa angin panas dan tajam saat ia bertabrakan dengan kapak pembuka gunung bintang Douzun dengan cara yang paling ganas. Terang! Penggaris dan kapak bertabrakan. Suara logam yang mengguncang bumi segera meledak. Segera, riak angin kencang menyapu dari titik tumbukan. Para ahli di dekatnya segera merasakan dada mereka menegang. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur. Tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang Douzun berubah. Seteguk darah merah segar segera keluar. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah mereka. Kekuatan Xiao Yan paling sebanding dengannya. Selain itu, ia berspesialisasi dalam tabrakan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak dapat memperoleh manfaat apapun di tangan Xiao Yan. Darah segar berceceran. Aura bintang Douzun itu langsung habis. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiao Yan untuk mendapatkan gulungan itu. Segera, dia hanya bisa mengertakkan gigi dengan enggan dan mundur. Begitu dia terluka di momen kacau ini, cukup banyak orang yang memanfaatkan dan menyerang. Dia telah melihat cukup banyak ahli dengan kekuatan serupa ketika dia diserang oleh lebih dari 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, para elit Douzun ini, yang biasanya berdiri tinggi di atas, hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan.
Xiao Yan membalik tangannya setelah penguasanya langsung memaksa bintang 1 Do Uzun kembali. Dia sekali lagi menyimpan penguasa Xuan berat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dia sedikit mengepalkan tangannya dan merasakan sedikit mati rasa. Tanpa sadar hatinya merasa sedikit kaget dengan kekuatan bintang Do Uzun ini. Dia telah menghabiskan banyak kekayaan alam selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xian, agak sulit untuk menemukan ahli dengan level yang sama yang memiliki kekuatan serupa dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat beralih ke lokasi gulungan merah terang setelah memaksa mundur harimau yang menghalangi jalannya. Benda ini sangat lincah. Ia masih lolos dengan sangat gembira meskipun ada upaya gabungan dari begitu banyak ahli. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhnya bahkan sampai sekarang. Sebaliknya, beberapa orang yang terlalu dekat dengannya malah terluka parah akibat upaya gabungan dari para ahli lainnya. Kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak udara kosong saat melihat pemandangan ini. Dia sekali lagi berubah menjadi naga api ungu kecoklatan yang bergegas menuju gulungan itu. Orang-orang yang menghalanginya di sepanjang jalan langsung dikirim terbang olehnya. Di bawah tindakan brutal ini, dia sudah menyerbu ke tempat terdekat dengan sebuah gulungan dalam sekejap mata. Bocah, kamu sedang mencari kematian. Para ahli di sekitarnya dengan mata merah darah segera mengeluarkan teriakan marah ketika mereka melihat Xiao Yan menyerbu dalam jarak 20 kaki dari gulungan merah terang. Douki yang kuat meledak. Segera, mereka menyerang ke arah Xiao Yan dari segala arah. Momentum serangan gabungan yang dilakukan oleh hampir 100 ahli sungguh spektakuler. Dengan penghancuran Douki skala besar, bahkan ekspresi Xiao Yan akhirnya sedikit berubah. Namun, dia tidak langsung berbalik. Dia sekali lagi mengambil langkah maju. Tangan besarnya dengan lembut meraih gulungan merah cerah yang berterbangan. Douki dari berbagai tempat tiba dalam sekejap. Saat serangan ini hendak mendarat di tubuh Xiao Yan, ruang di sekitar tubuh Xiao Yan sedikit berfluktuasi. Tian Huozunze, Xian, King Lin dan yang lainnya segera muncul. Dengan upaya gabungan mereka, perisai energi pikiran segera terbentuk. Bang bang bang. Douki yang tak terhitung jumlahnya menabrak perisai cahaya dengan keras, menyebabkan perisai cahaya terus-menerus meletus menjadi gelombang riak. Namun pada akhirnya berhasil bertahan dan tidak pecah. Di bawah upaya gabungan dari beberapa dari mereka dengan kuat menahan serangan gabungan dari banyak ahli. Mengambil kesempatan untuk memblokir mereka, tangan besar Xiao Yan akhirnya mendarat di gulungan merah cerah. Ci! Namun, saat tangan Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan melesat ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. Sekali lagi ia melarikan diri dari area yang dikuasai Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi dingin saat melihat ini. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan dengan kasar meraih gulungan merah cerah yang telah dibuang. Dengan pegangan ini, ruang itu sendiri beriak. Ruang di sekitar gulungan itu segera menjadi terkompresi. Itu membentuk sangkar spasial sempit yang menjebak gulungan itu di dalamnya. Kemarilah! Teriakan dingin keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan isap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan mengerikan itu langsung menarik gulungan merah terang itu ke dalam ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi cahaya merah terang yang melintas ke arah telapak tangan Xiao Yan. Sosok Xiao Yan bergerak. Tangannya sekali lagi terkepal. Setengah dari gulungan merah cerah itu akhirnya mendarat di tangannya. Namun, dia baru saja menggunakan kekerasan ketika ekspresinya berubah tiba-tiba. Ini karena sebuah tangan besar dan keriput mencengkeram sisi lain gulungan itu. Hei, bukankah kamu terlalu naif dalam memikirkan menikmati harta karun sendirian? Xiao Yan mengangkat matanya dengan cepat ketika dia mendengar tawa dingin yang familiar ini. Dia menemukan bahwa orang yang ikut campur sebenarnya adalah kepala sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyuman gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Yan menoleh. Tangan pertarungannya dengan cepat mengencang dan dia dengan keras melayangkan pukulan ke arah kepala Xiao Yan tanpa tindakan mewah apapun. Melihat pendiriannya, jelas bahwa dia berencana meledakkan kepala Xiao Yan dengan pukulan. Anda mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat taktik kejam Chen Tiannan.
Cahaya keemasan segera muncul di hadapannya seperti hantu. Tinju Chen Tiannan mendarat dengan keras di tubuh Chen Tiannan disertai dengan suara logam yang jernih. Wayang. Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah saat dia melihat boneka surgawi emas gelap yang muncul di depannya. Dia buru-buru menarik pukulannya. Namun, boneka iblis langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam yang menakutkan ke kepalanya. Bajingan! Chen Tiannan mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan mengerikan di tangan boneka iblis langit. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan keras. Segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya ditarik kembali secara eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan itu dengan keras setelah Chen Tiannan melepaskannya. Api ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan gulungan yang bermasalah itu. Sesaat kemudian, resistensi gulungan merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap. Xiao Yan menghela nafas lega ketika gejala gulungan itu benar-benar hilang. Itu dengan cepat disimpan ke dalam cincin penyimpanannya di hadapan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, aura yang luas dan kuat keluar dari tubuhnya tanpa halangan apapun. Api ungu kecoklatan masih melekat di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan mata merah darah para ahli di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang. Sesaat kemudian, dia melirik Tianhuo Zunze dari jarak dekat. Akhirnya, dia hanya bisa berbalik dengan enggan dan pergi. Dia mulai memaksimalkan sisa waktunya dan mengeluarkan gulungan lainnya. Ekspresi Xiao Yan sedikit rileks ketika dia melihat serigala rakus seperti orang mundur setelah dihalangi. Dia mungkin tidak takut dengan kekuatan individu orang-orang ini. Namun, jika 100 lebih dari mereka menyerang bersama-sama, bahkan dia akan merasa itu agak merepotkan. Bajingan tua, karena kamu sudah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya beralih ke Chen Tiannan, yang tampak agak sedih di bawah serangan boneka surgawi. Niat membunuh muncul di matanya. Bersambung ke episode 236. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.